Pemirsa, Kejaksaan Agung memasuki babak baru dalam penanganan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mendalami temuan emas 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah yang disita. Informasinya tunggu apa lagi bersama Katauma. Penyidik Kejaksaan Agung resmi menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru khusus untuk dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik diterbitkan pada 20 Juli 2026 oleh tim penyidik yang disebut Tim 9. Penerbitan sprindik baru dilakukan setelah Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Barang bukti tersebut meliputi emas seberat 74 kg serta uang dan valuta asing bernilai ratusan miliar rupiah yang ditemukan di rumah Febri di kawasan Sentul, Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut penyidik telah mempelajari seluruh materi perkara sehingga diperlukan penyidikan terpisah khusus untuk aspek pencucian uang. Dengan terbitnya sprindik ini, total terdapat 4 surat perintah penyidikan yang kini berjalan dalam rangkaian perkara tersebut. Dalam proses penyidikan, Tim 9 memanggil 4 saksi termasuk Febri Adriansyah dan Don Rito serta menghadirkan ahli TPPU pada 22 Juli lalu. Namun, Febri tidak memenuhi panggilan dengan alasan kesehatan, sementara 1 saksi lainnya tidak hadir tanpa keterangan. Sepekan setelah ditemukannya emas dan valuta asing itu, publik kembali dibuat geger. Ada klaim yang muncul dari kuasa hukum tersangka Don Rito menyatakan sebagian harta tersebut merupakan dana operasional Yayasan Dakwah dan Pendidikan Islam, bukan milik ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Itu tahun 2023 itu dimohon oleh klien kami kepada si pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Yayasan apa? Yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Sudah ratusan, mungkin sekitar 700 santri dari Indonesia Timur, terutama kawasan Papua dan Maluku, yang saat ini menjalani program pesantren di daerah Banten. Nah, itu kantor dipakai sebagai backup operasional yayasan itu. Sementara Febri mengaku sempat menyampaikan tidak seluruh aset yang ditemukan merupakan miliknya. Mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Terbitnya sprindik baru menandai bahwa penyidik tidak hanya menelusuri dugaan tindak pidana asal, namun juga mendalami dugaan aliran dan penyamaran hasil kejahatan melalui pasal tindak pidana pencucian uang. Penyidik menegaskan proses hukum akan terus berjalan sesuai alat bukti yang dimiliki dengan tetap menjunjung prinsip praduga tak bersalah. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.